Jawa dan Sumatera itu kontribusi terhadap kue ekonomi nasional itu bisa mencapai sekitar 80%. Oke. Bahkan misalnya Bali, Nusa Tenggara itu kontribusinya malah menurun. Daerah yang paling tinggi Gini rasionya itu kan DKI Jakarta. Iya, Jakarta betul. Itu 0,441. Iya. Mendekati tinggi, mendekati 0,5. tinggi. Beberapa waktu terakhir demonstrasi itu. Justru di daerah-daerah ini pula demonstrannya itu cenderung lebih keras. Paling anarkis kan. Misalnya di Jakarta lah. Nah, Gini rasionya Bangka Belitung itu paling rendah. Aksi yang mengarah ke pengrusakan ini kan relatif hampir tidak ada. Orang Aceh itu baru protes kalau gara-gara pulau kemarin itu saja. Dan ini yang membuat satu dapat akses, satu nggak dapat akses. Akhirnya ujungnya adalah ketimpangan itu lagi. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi ngobrol ekonomi di kanal saya Awali Rizki. Kali ini kembali kedatangan tamu kawan saya, Dr. Sarkawi Raub. Ya, Assalamualaikum Mas Sarkawi. Waalaikumsalam Kang Mas Awalil. Harusnya Daeng sih sebenarnya. Oh iya Daeng ya. Mas Sarkawi ini ekonom, masih berstatus mengajar di Unhas, tapi beliau juga beberapa kali memperoleh amanah yang sifatnya di dunia praktis ya. Jadi sekarang pun rajin menulis. Nah, ini sering saya undang lebih karena tulisan-tulisan beliau. Jadi tulisan-tulisannya menurut saya menulis hal-hal yang, ya mohon maaf ini saya juga ekonom. Ekonom lain kadang kurang banyak fokus itu. Jadi itu karena itu berkali-kali saya undang. Ini kembali saya undang. Ada 2-3 tulisan beliau belakangan ini yang kira-kira ada titik temu dengan beberapa ekonom lain. Mas Sarkawi pun saya lihat CSIS juga agak kenceng ngomong, Prof. Dinda Manuri, dan ya sebetulnya lazim lah di ekonom bahwa kita ekonom itu percaya bahwa persoalan yang belakangan ini demonstrasi, kerusuhan itu ya untuk ranah pengambilan keputusannya ya kita serahkan kepada pemerintah, kepada politik, mungkin kepada tokoh masyarakat, kepada penegakan hukum. Nah, tetapi kita ekonom selalu mencoba menggali yang lebih jauh. Ya kan, mau ada provokator kalau nggak ada kayu bakarnya juga nggak akan bisa besar. Apalagi kalau umpama yang memicunya itu adalah persoalan-persoalan ekonomi. Nah, pendapat-pendapat yang saya sebut tadi mulai melihat bahwa ini ada masalah dalam soal akarnya perekonomian yang dikenal dengan ketimpangan. Nah, saya baca-baca begitu. Tapi ketimpangan ini kalau sehari-hari mungkin gampang dirasakan ya ketika kita misalnya naik busway di sebelah kita ada mobil sekian miliar lewat gitu, atau twing itu kan terasa ya. Atau yang lain-lain lah melihat pakaian. Tapi kalau dalam perhitungan ekonomi ternyata kan ini perlu kajian, perlu kita tahu teori-teorinya dan pengalaman negara lain. Nah, mungkin kita mulai dari situ dulu bahwa salah satu penilaiannya akar persoalan dari beberapa hal yang terjadi hari-hari ini terkait dengan sekurang-kurangnya ada unsur soal ketimpangan ekonomi. Ya, memang pertama ya, demonstrasi kemarin ini kan pemicunya memang ada salah satunya ada statement dari teman-teman di DPR yang cenderung mengabaikan bahkan tidak peka terhadap aspirasi publik ya. Kemudian yang kedua ada penanganan demonstrasi yang kemudian membuat satu atau beberapa demonstran di berbagai tempat itu meninggal. Nah, ini kan semua memicu aksi demo yang lebih besar. Cuma lebih jauh dari itu, demonstrasi ini adalah ekspresi ketidakpuasan masyarakat terhadap institusi yang kita punya. Nah, makanya di tulisan-tulisan saya selalu merujuk pada 3 pemenang hadiah Nobel Ekonomi tahun 2024 yang lalu. Itu satu Acemoglu, Johnson and Robinson. Jadi Acemoglu dan Johnson ini dari MIT, kemudian Robinsonnya itu dari Chicago ya, Chicago kalau nggak salah. Mereka ini kan membuat
semacam kesimpulan bahwa ketimpangan di berbagai negara yang berdampak luas, krisis multidimensi, itu salah satunya disebabkan karena negara yang bersangkutan gagal membangun institusi yang inklusif. Inklusif artinya kurang menjangkau semua orang. Institusi yang inklusif itu adalah institusi yang terbuka, bisa dijangkau, bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, institusi yang memberi benefit kepada semua orang. Kalau dalam konteks Indonesia ya semua anak bangsa. Institusi ini berkaitan dengan satu, sistem ekonomi. Yang kedua, sistem politik. Dan yang ketiga berkaitan dengan sistem hukum. Tiga-tiganya ini harus memberi kesempatan yang sama, memberi akses yang sama, memberi rasa keadilan kepada perlakuan yang sama kepada semua anak bangsa. Ini yang menurut Acemoglu, Robinson, dan Johnson. Dan studi mereka itu berdasarkan kasus berbagai negara sekian tahun. Ya. Jadi ini ini ada satu tulisan yang menarik buat saya ya. Jadi bagaimana institusional aspek itu mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Karena memang mereka ini risetnya ratusan tahun. Ini mereka meriset bukan hanya 10-20 tahun ya. Karena yang dia bayangkan itu misalnya ya, institusi ekstraktif yang dia contohkan itu misalnya antara Korea dan Korea Selatan ya. Jadi Korea Utara dan Korea Selatan. Negara bertetangga serumpun lah ya. Serumpun. Semua sumber daya sama. Budaya culture sama. Orang sama. Terus bahasa sama. Kemudian kebiasaan sama. Iklim sama. Kondisi geografi sama, berbatasan. Terus bedanya apa? Bedanya adalah di institutional factor itu. Institusi Korea jauh lebih inklusif, jauh lebih demokratis, terbuka. Sementara institusi di Korea Utara adalah institusi yang eksklusif, ekstraktif, dan bahkan cenderung mengeksploitasi kan. Institusi ini, sistem ekonomi, politik, dan hukum mereka itu ya memberikan privilege, memberikan keistimewaan kepada sekelompok elit di Korea Utara. Ini yang membuat berdampak terhadap ekonominya ya. Ekonominya pun ya relatif terpusat, terkonsentrasi. Beda dengan di Korea Selatan yang ekonominya itu tersebar. Kenapa? Karena sistem ekonomi dan politiknya bisa diakses oleh semua masyarakat di Korea. Kita di Indonesia jangan sampai seperti itu. Yang kita dorong itu adalah bagaimana institusi dalam hal ini sistem ekonomi, politik, dan hukum kita ini dibuat sedemikian rupa demokratis, terbuka, sehingga semua anak bangsa merasa mendapat perlakuan yang adil dalam hal ekonomi, hukum, maupun dalam bidang politik. Karena kalau ini kita tidak dorong, ini akan tidak bangun dengan baik. Dan saya kira ini momentum buat Pak Prabowo untuk mendorong ya reform di bidang ekonomi, politik, dan hukum seperti sekarang ini. Faktor ketimpangan ini bukan faktor yang peristiwa setahun 2 tahun ya, puluhan tahun yang terkait banyak proses. Nah, sejauh pengamatan Mas Arkawi, peristiwa terlepas saya tadi lupa ya, kita tentu saja menyampaikan duka cita ya atas semua korban, baik dari pihak pendemo atau korban yang tidak sengaja maupun dari aparat, itu semua kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Tapi kami sebagai ekonom ini mencoba mengkaji masalah yang lebih mendalam dari peristiwa ini. Nah, saya tanyakan secara langsung saja nih, apakah ada indikasi bahwa ketimpangan ekonomi kita ini memberi ruang kepada kemungkinan memburuknya soal sosial politik, Mas? Ya, kalau kita lihat ya, jadi kita bandingkan saja lah pasca reformasi. Jadi tahun 2000-an awal, kontribusi kalau kita lihat berdasarkan kawasan ya, katakanlah kawasan barat Indonesia yang ada Jawa dan Sumatera, kemudian
di timur Indonesia itu ada Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, kadang-kadang dimasukkan Kalimantan ke dalam area itu. Jawa dan Sumatera itu kontribusi terhadap kue ekonomi nasional itu bisa mencapai sekitar 80% dari total Jawa dan Sumatera. Jawa dan Sumatera. Jawa sendiri itu bisa 58 sampai 60%. Sementara Sumatera itu kontribusinya bisa kurang lebih 20 sampai 22%. Sisanya yang lain. Sisanya yang lain kurang lebih 18 sampai 20%. Padahal Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Bali ini daerah kurang lebih 2/3 dari total wilayah Indonesia. Wilayahnya, ya. Asetnya, kue ekonominya itu hanya kurang lebih 18 sampai 20%. Seperlima. Dan ini kan berlangsung sekian lama, dalam 25 tahun terakhir. Malah cenderung meningkat. Malah meningkat. Kontribusi Jawa dan Sumatera cenderung mengalami peningkatan yang meskipun peningkatannya relatif yang kecil. Jelas tidak membaik lah. Yang jelas tidak mengalami perbaikan dari sisi persentase terhadap kue ekonomi nasional. Kalau kita lihat lagi misalnya ya, Kalimantan sendiri itu hanya 8,2% tahun 2024 terhadap kue ekonomi nasional. Sulawesi kurang lebih 7,2%-an juga terhadap kue ekonomi nasional. Bahkan misalnya Bali, Nusa Tenggara itu kontribusinya malah menurun. Menjadi kurang lebih 2,9%. Ya. Padahal ada Bali ya. Padahal ada Bali yang menjadi pusat industri pariwisata dunia kan. Kemudian Maluku dan Papua ya itu kurang lebih 3,%-an lah. Dan ya daerah lain yang pulau-pulau lebih kecil ya pasti tidak masuk dalam perhitungan ini kan. Nah, artinya apa? Ini menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan di dalam pembangunan nasional kita dilihat dari sisi wilayah. Kemudian kalau kita lihat Kang Mas ini dari sisi antar pendapatan per kapita, ini sama juga. Bahkan daerah-daerah yang dulunya tingkat ketimpangannya itu mendekati rendah, kategori rendah karena yang dianggap rendah itu kan di bawah 0,4 ya, 0,4, 0,5 itu sedang, di atas 0,5 dianggap tinggi oleh Badan Pusat Statistik dan saya kira ini juga diadopsi dari World Bank ya. Daerah-daerah yang sudah masuk dalam kategori rendah dari sisi Gini ratio itu malah sekarang Gini rasionya masuk dalam kategori sedang mendekati tinggi. Itu misalnya saja ya, daerah yang paling tinggi Gini rasionya itu kan DKI Jakarta. Iya, Jakarta betul. Itu 0,441. Ini apa? Ini mendekati tinggi, mendekati 0,5. Ini kenapa kok bisa? Padahal DKI Jakarta itu adalah daerah yang tingkat pembangunannya paling tinggi. Di sini semuanya, ini center of excellence. Jadi semua perusahaan besar, perusahaan kecil dan menengah itu semua ada di sini. Jawa Barat sama juga kan. Jawa Barat itu 0,416 di semester pertama tahun 2025 ya. Kemudian Jawa Timur 0,3 ini 0,369 Jawa Timur. Jawa Tengah juga sama, Sulawesi Selatan, kemudian ada daerah seperti Sumatera Utara. Ini malah daerah-daerah yang pembangunan secara kasat mata relatif kelihatan ya. Betul. Daerah dengan APBD-nya salah satunya gede, APBD tertinggi di Indonesia. Kemudian program-program pemerintah banyak ke sana. Kemudian pembangunan infrastruktur di daerah ini juga terlihat ya. Ini juga lumayan masif. Nah, tetapi ketimpangannya juga sangat tinggi. Kalau kita lihat Mas, beberapa waktu terakhir demonstrasi itu, justru di daerah-daerah ini pula yang demonstrannya itu cenderung lebih keras, paling anarkis kan. Misalnya di Jakarta lah. Kemudian yang Makassar, ada Jawa Barat, bahkan Jogja juga loh. Jogja itu juga generasinya tinggi. Jogja misalnya, kemudian ada Jawa Timur kan. Di kota-kota ya. Di kota-kota. Mungkin ini meskipun tidak ada bisa simulasi, dipastikan lah, tapi ada indikasi. Tapi ya bisa jadi Gini ratio yang tinggi itu
berkorelasi dengan tingkat protes sosial yang juga mengarah ke pengerusakan, penjarahan. Ya kan? Kemudian yang kedua ya, kita bandingkan lagi nih, Kak Mas. Bandingkan dengan daerah-daerah yang Gini rasionya paling rendah. Artinya tingkat ketimpangannya rendah. Misalnya Bangka Belitung. Bangka Belitung itu provinsi yang tingkat ketimpangannya paling rendah di Indonesia. Ini tercermin pada Gini ratio ya. Nah, Gini rasionya Bangka Belitung itu hanya 0,22. Oh, rendah ya. 0,222 itu. Iya, apalah. Nah, ini paling rendah. Paling rendah. Nah, tapi kalau kita lihat pemberitaan terkait dengan protes, kemudian aksi yang mengarah ke pengerusakan, kemudian pembakaran, penjarahan di sana, ini kan relatif hampir tidak ada dari Bangka Belitung itu. Kemudian yang kedua ada Kalimantan Utara. Ini juga daerah baru dengan tingkat ketimpangan yang rendah, Gini rasio yang kecil. Nah, di sana juga ya biasa-biasa saja dari sisi aksi-aksi massa itu. Di Aceh juga sama. Di Aceh ini kan termasuk daerah yang Gini rasionya juga paling rendah. Artinya ketimpangannya rendah. Nah, demonstrasinya, pengerusakannya juga sangat rendah. Orang Aceh itu baru protes kalau gara-gara pulau kemarin itu saja. Tapi yang berkaitan dengan ini relatif tidak seperti kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa ya. Misalnya DKI, Bandung, kemudian Semarang, Surabaya, bahkan dengan tadi dengan Jogja ya. Saya kira ini fakta-fakta yang bisa kita rujuk bahwa ya kuat dugaan ini ada kaitan antara tingginya tingkat ketimpangan di daerah yang bersangkutan dengan keresahan sosial atau ketidakpuasan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk protes massal itu yang bahkan mengarah ke pengerusakan dan penjarahan. Ya, ini menarik ya, meskipun sudah diakui oleh Mas Sarkawi ini kan hipotesis, perlu dikaji, diuji. Betul. Dan tadi juga untuk sementara masih secara umum melihatnya karena belum kita riset secara dalam ya itu dari Gini rasio. Gini rasio itu adalah untuk kasus Indonesia data BPS itu ketimpangan berdasarkan data pengeluaran, data konsumsi, jadi kan semacam itu. Nah, padahal ketimpangan ini tadi sudah disinggung juga, salah satu jenis ketimpangan yang lain adalah ketimpangan antar daerah. Dengan gambaran kue atas PDB tadi. Ketimpangan antar daerah ini berhubungan dengan ketimpangan antar orang. Karena apa? Karena kalau daerah yang ya dia hasilnya banyak, kan harus timpang, itu kan orang-orang di situ bersumber dari itu. Nah, kemudian saya lihat di tulisan Mas Sarkawi juga ada soal ketimpangan yang lain yang mungkin juga harus ditelisik, yaitu ketimpangan yang dilihat dari sisi kekayaan ya. Karena kalau tadi meskipun kekayaan ini terkait pendapatan, tapi kadang kan fenomenanya jadi beda. Ada nggak itu kajian atau apa, atau menurut Mas Sarkawi tentang ketimpangan pendapatan, ketimpangan kekayaan lah. Jadi ya sebenarnya dulu pernah kita lakukan riset ya bersama ya. Cuma mungkin datanya sudah tidak relevan, tidak update. Tetapi kalau kita lihat statement banyak pengamat, kemudian saya kira termasuk dari Kementerian Keuangan sendiri, khusus yang berkaitan dengan perpajakan ya. Mereka itu pernah merilis data, ini masih tahun 2020-an ke atas, yang menunjukkan bahwa penguasaan aset nasional oleh 1% penduduk terkaya di Indonesia itu kan sangat besar, lebih dari separuh kekayaan nasional itu dikuasai oleh hanya 1% penduduk ya. Dan saya kira ini angkanya sangat besar ya. Kemudian yang juga menarik menurut saya, Kang Mas, dari sisi jumlah pelaku usaha kita. Coba bayangkan, pelaku usaha yang kategori besar itu kan mungkin hanya 1-2%. Dan tapi penguasaannya terhadap ekonomi nasional itu lebih dari 90%. Beda dengan misalnya yang kecil-kecil, UMKM jumlahnya sangat besar, tapi omsetnya kecil-kecil, penguasaan asetnya saya nggak tahu persis berapa datanya, tetapi
Ini berbanding terbalik ya. Ini jumlahnya besar, tetapi penguasaan kue ekonominya paling kecil. Di sini jumlahnya paling kecil, tapi penguasaan kue ekonominya paling besar. Nah, ini karena ini update-nya agak kurang ya. Tapi kan bisa dilihat juga data tabungan masyarakat di perbankan nasional. Mengkonfirmasi juga. Itu kan mengkonfirmasi. Dan kebanyakan dari sekian juta penabung di bank-bank kita itu ya mayoritas yang tabungan miliaran ke atas. Yang 5 miliar ke atas. Yang miliaran ke atas jumlahnya paling kecil kan. Rekening jumlah rekeningnya paling kecil. Tapi nilai tabungannya besar. Tapi yang tabungannya kecil-kecil, jumlah rekeningnya paling banyak. Isinya kosong. Dan paling banyak bahkan itu bisa cuma 5 juta ke bawah atau 10 juta ke bawah. Itu yang paling dominan di industri perbankan kita. Artinya sekarang. Itu mengindikasikan ketimpangan kekayaan. Benar, itu mengindikasikan bahwa memang dari sisi penguasaan kekayaan nasional ini ya ada ketimpangan. Mungkin bisa ditambahkan tuh soal petani gurem yang sangat banyak itu kan kekayaan juga kan, petani gurem. Pasti. Ya, artinya kita bincang ini maupun kita lihat tulisan di berbagai media belakangan ini, ya sulitlah untuk ekonom tidak berpendapat bahwa ketimpangan itu masih cukup besar dan bahkan cenderung rentan ya untuk menimbulkan gejolak. Meskipun Beberapa angka itu masih, karena kita tidak terlalu rutin sih menerbitkan itu. Kalau kita melihat kan ketimpangan ini kan fakta dalam arti hasil ya. Arti apakah itu berupa pengeluaran pada suatu waktu, kurun waktu, atau berupa kekayaan pada suatu waktu. Tapi kan terciptanya itu kan proses yang tadi diceritakan Mas Arkawi tadi panjang. Nah, fokus untuk menurut Mas Arkawi penyebab ketimpangan ya, kita tidak ingin juga mengatakan ketimpangan sangat buruk ya, tapi kita berdua ini sepakat ketimpangan kelihatannya selama 25 tahun reformasi lebih ini tidak membaik. Bahkan peristiwa kemarin itu malah kita khawatir ini memburuk. Kira-kira begitu. Betul. Nah, cara melihat ini secara kajian ekonomi, proses ketimpangan ini terjadi seperti apa, Mas? Ya, kalau saya tetap rujukannya ya 3 orang ini. Oke, gimana ini lagi di refresh lagi. Jadi Acemoglu, Robinson dan Johnson ini. Bahkan ada ada Robinson juga, tapi ini dari Inggris ya. Iya, yang lebih lama. Dia menyebutkan bahwa penjajahan itu memang biadab menurut dia. Tetapi kita bisa membayangkan bagaimana kondisi negara-negara di Afrika, di Asia, kemudian di Amerika Latin kalau tidak ada penjajahan. Malah begitu ya dia pendapatnya. Malah menurut dia akan lebih buruk. Kenapa? Karena penjajahan itu efeknya 2 menurut dia. Penjajahan itu 1, membantu negara-negara di Asia, Afrika maupun di Amerika Latin itu untuk mengubah institusi ekonominya mereka, mentransformasi institusi ekonomi mereka dari yang ekstraktif, eksploitatif tadi menjadi institusi ekonomi yang terbuka, yang demokratis. Ini menurut Robinson meskipun yang sementara Inggris, dijajah diambil, tapi menyisakan instrumen yang berubah itu. Cuma gini Mas, Robinson, Acemoglu dan Johnson yang peraih Nobel Ekonomi 2024 dia bilang, memang penjajahan itu yang mereka amati ratusan tahun kan, kolonialisme itu modelnya memang 2. Satu, di model pertama itu ya, misalnya yang dia contohkan penjajah Inggris lah. Inggris menjajah 3 negara nih, ada India, New Zealand sama Australia. Nah, penjajahan Inggris di India dan penjajahan Inggris di New Zealand dan Australia itu beda modelnya. Kalau di New Zealand dan Australia, resistensi penduduk lokal terhadap Inggris yang datang ke daerah-daerah ini, ke negara-negara ini tidak terlalu tinggi. Karena resistensinya kurang, maka jumlah imigran Inggris atau jumlah penjajah Inggris yang datang ke 2 daerah ini juga lebih banyak. Ini yang mendorong penjajah Inggris ini di Australia maupun New Zealand, menurut Acemoglu, Robinson dan Johnson, membangun institusi yang inklusif, meniru negara asalnya. Meniru negara asalnya. Kenapa? Karena harapannya adalah
institusi yang terbuka, yang demokratis, yang inklusif itu memberikan insentif kepada orang-orang Inggris, imigran-imigran Inggris yang datang ke Australia dan New Zealand itu untuk berinvestasi, terlibat aktif di dalam kegiatan ekonomi, memajukan daerah yang bersangkutan, negara jajahan itu. Makanya itu yang bisa menjelaskan kenapa Australia, New Zealand memiliki institusi yang terbuka. Dalam hal ini sistem ekonomi, politik, dan hukum yang sangat baik. Beda dengan India. India itu orang Inggrisnya datang menjajah, tapi resisten penduduk lokalnya. Melawan terus. Akibatnya apa? Jumlah pendatang Inggris yang datang ke India itu relatif kecil. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti ini, akhirnya penjajah Inggris itu membangun kelembagaan, institusi yang berbeda dibanding Australia, New Zealand. Karena dia perlu mengendalikan. Perlu mengendalikan. Yang dia lakukan adalah institusinya itu bersifat ekstraktif, bersifat eksploitatif. Tidak seperti Australia, New Zealand yang dibikin terbuka supaya tumbuh bareng. Nah ini dibuat ekstraktif, eksploitatif. Dan warisan penjajahan Inggris di India ini, saya kira dengan rule of law yang lemah ini kan termasuk negara dengan rule of law yang lemah, dan itu kita lihat dari corruption perception index-nya India juga relatif tidak terlalu bagus ya, tidak sebagus misalnya New Zealand maupun Australia. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang desain penjajah di sana itu adalah dibuat ekstraktif maupun dan eksploitatif. Dan saya kira sama dengan Indonesia. Indonesia kita dijajah oleh Belanda sekian lama gitu ya. Kemudian Belanda itu bukannya membangun institusi yang bukan inklusif, mentransformasi ekonomi, hukum dan politik bukan mentransformasi sistem hukum, ekonomi dan politik kita dari yang ekstraktif, eksploitatif menjadi sistem hukum, politik dan ekonomi yang terbuka. Tetapi dibiarkan ekstraktif, mereka kontrol, di mana sistem ekonomi, politik dan hukum itu sejak zaman Belanda sampai sekarang itu memberikan privilege, keistimewaan kepada sekelompok elit, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Dan saya kira ini yang berlangsung sampai sekarang nih. Dan inilah yang kemudian berdampak terhadap ketimpangan di baik antar wilayah, antar pendapatan per kapita. Dan saya kira ini kita rasakan sampai sekarang efek dari institusional setup, institusional setting kita yang dibuat ekstraktif, eksploitatif tadi. Nah, ini yang dampaknya ke ekonomi kita yang buruk. Coba bayangkan ya, Korea, ini saya selalu merujuk, saya paling nyaman nih, merujuk Korea dan Jepang ya. Karena dua negara ini yang memang dari sisi institusi ekonomi, politik dan hukum sangat terbuka. Transformasinya kelihatan. Coba bayangkan Mas, ini ada data yang ini dari Eric Worker. Saya kira ini salah satu ekonom yang juga sangat banyak dirujuk oleh para ekonom ya. Dia menyebutkan dari 50 tahun pertumbuhan ekonomi berbagai negara itu, dari tahun 1960 sampai tahun 2010, ada 33 negara di dunia ini yang pertumbuhannya itu bisa double digits, di atas 10%. Pada waktu itu ya? Pada waktu itu. Termasuk di situ ada Brasil misalnya ya, ada Korea, ada Jepang, kemudian ya terakhir Cina juga dimasukkan oleh mereka ya, ada Hong Kong, ada Taiwan, kemudian beberapa negara, 33 negara termasuk negara-negara yang kaya sumber daya alam di Timur Tengah ya. Tapi tidak banyak dari 33 negara itu berhasil mentransformasi ekonominya dari developing country menjadi developed country. Jadi negara berkembang, menengah, dari emerging market menjadi negara maju. Yang bisa itu hanya satu, Taiwan, Korea, Jepang. Mungkin kalau Hong Kong dulu masih terpisah sama China, ini Hong Kong. Ya kan? Ini 4 ini saja yang empat perekonomian ini yang bisa naik kelas menjadi negara maju. Brasil juga bisa tumbuh tinggi waktu itu, double digit. Tapi kok nggak bisa dia
masuk dalam di kelas menengah. Terjebak di kelas menengah, tidak bisa naik kelas ke negara maju. Salah satu penjelasannya adalah karena institusi ekonomi, politik dan hukum, sistem ekonomi, politik dan hukum mereka itu tidak inklusif. Iya, tidak menjamin keberlanjutan jadinya tidak, ya. Ini yang tidak menjamin sustainability dari pertumbuhan ekonominya mereka. Dan ini tercermin, Mas, dari sisi kelemahan institusi itu tercermin dari corruption perception index negara-negara ini. Ke situ ya. Pasti. Jadi kalau institusinya buruk, ekstraktif, eksploitatif, pasti corruptionnya banyak. Dan ini tercermin pada corruption perception index yang buruk, yang tinggi. Dan negara dengan corruption perception index yang terbaik itu memang adanya di Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea. Dan Korea mantan Perdana Menteri jadi diadili. Dan negara ini pula lah yang sukses mengubah ekonominya dari negara berpendapatan menengah menjadi berpendapatan maju. Ini menarik ya para pemirsa. Jadi Mas Sarkawi bolak-balik ini menggarisbawahi faktor yang disebut institusional ya, kelembagaan. Pengertian istilah kelembagaan ini harus dilihat luas ya, bahwa kelembagaan itu ya menyangkut instrumen-instrumen yang bersifat betul-betul lembaga dalam arti eksis, bersifat prosedur, bersifat ya semacam itu, mencakup ekonomi, politik, hukum ya. Jadi kalau politik ya demokrasi, kelembagaan terbangun demokratis itu tidak hanya lembaga-lembaga politiknya, tapi proses politiknya kan semacam itu, aksesnya. Ekonomi juga begitu. Nah, itu beliau merujuk kepada pendapat para pakar yang peroleh Nobel tadi. Nah, kalau saya tidak salah tangkap, dikoreksi. Nah, ketimpangan ini lebih merupakan disebabkan oleh ini. Kalau ininya terbangun transformasi perlahan-lahan menjadi kuat, menjadi demokratis, istilahnya beliau ini inklusif lah. Karena ekonomi itu harus inklusif, hukum itu inklusif. Politik inklusif. Inklusif artinya dia terjangkau buat semua orang, sama aksesnya, sama perlakuannya, dan biasanya hasilnya juga tidak jauh berbeda, tidak timbang-timbang banget. Makanya gini, logikanya gini ya. Kenapa faktor institusional ini sangat berdampak terhadap ketimpangan atau pemerataan di suatu negara ya? Karena gini, institusi yang ekstraktif, institusi yang eksploitatif, itu adalah institusi yang memberikan privilege, memberikan, mengistimewakan sekelompok pihak, kelompok tertentu, sekelompok elit tertentu. Nah, kelompok elit inilah yang jumlahnya nggak banyak, mungkin hanya 1% dari total penduduk kita. Akibatnya apa? 1% dari total penduduk tadi ini yang mendapat privilege dari sistem ekonomi, politik, dan hukum yang ekstraktif, eksploitatif tadi ini, inilah yang kemudian menguasai kekayaan nasional lebih dari 50%. Apapun proses pembangunan ekonominya, jika kelembagaannya seperti ini, ya hasilnya pasti ketimpangan. Efeknya adalah ketimpangan. Beda misalnya dengan negara-negara tertentu ya, yang sistem ekonomi, hukum, dan politiknya sudah sangat terbuka. Itulah sebabnya ya, menurut saya ini momentum sebenarnya buat ya, kita harus cari hikmahnya setiap peristiwa itu. Jadi peristiwa ini momentum buat Pak Prabowo untuk memutus mata rantai kelemahan kita di bidang institusi tadi. Jadi institusional setting kita yang dibangun sejak zaman penjajah itu harus saatnya dirubah. Ini saatnya dirubah secara radikal dan menurut saya harus revolusioner. Dan saya kira Pak Prabowo punya kesempatan bukan hanya punya kesempatan, pasti dia punya kesempatan. Beliau ini presiden, kepala negara yang memegang kekuasaan nasional sekarang. Pak Prabowo ini kan saya kira presiden yang salah satu presiden kita yang paling rajin baca buku. Presiden yang pengetahuannya paling bagus. Presiden yang saya kira dari sisi pengalaman pribadi juga sangat panjang ya, dari sisi kepemimpinan. Sehingga beliau juga punya warisan pengetahuan yang sangat bagus dari ayahnya beliau kan, dari Profesor Sumitro. Sehingga ini kesempatan buat bangsa Indonesia di masa
Presiden Prabowo ini untuk mengubah setting kelembagaan warisan kolonial itu yang bersifat ekstraktif, eksploitatif ke institusi atau setting kelembagaan yang demokratis, terbuka, yang inklusif, yang tidak membeda-bedakan, tidak memberikan privilege kepada semua orang. Dan Pak Prabowo sudah sering menyampaikan ini di ruang publik bahwa ya saya pun bisa diganti menurut dia. Apalagi si A, si B. Saya tidak peduli dia orang miskin, dia orang kaya. Kalau bersalah dia akan hukum. Kan itu yang disampaikan beliau tuh di pidato-pidato, baik pidato kenegaraan maupun di kesempatan publik yang lain. Saya kira ini kan signal-signal bahwa di hati kecil Pak Prabowo itu adalah ingin melakukan perubahan yang bersifat radikal dan mendasar untuk mengatasi problem ketimpangan yang kita punya. Karena ini kalau nggak dirubah secara radikal, maka kita akan menghadapi bahaya laten. Bahaya laten itu kalau kita istilahkan itu apa? Resiko yang tersembunyi, yang sewaktu-waktu bisa muncul. Resiko seperti ini, ini bisa memicu konflik sosial, keresahan sosial yang mengarah ke krisis multidimensi. Saya kira inilah saatnya, ini momentum bagi Pak Prabowo untuk segera melakukan perubahan yang bersifat radikal revolusioner tadi. Ini untuk kepentingan nasional kita dalam jangka panjang. Karena long run growth itu yang pertumbuhan tinggi dalam jangka panjang long term, berkelanjutan itu hanya bisa dengan institusi ekonomi yang inklusif. Yang mendukung itu. Yang mendukung itu. Kita kan punya cita-cita jangka panjang 2045. Nggak cukup soal cuma investasi, konsumsi. Nggak cukup. Ini harus mengubah secara radikal setting kelembagaan atau setting institusi yang kita punya. Tapi PR-nya cukup berat ini kan? Pasti berat. Karena ini berkaitan dengan kelembagaan yang sudah berabad-abad dibentuk kan. Jadi ini pemirsa, saya sedikit menangkap dari Mas Sarkawi ini. Jadi kalaupun misalnya ada kebijakan ekonomi yang mau membantu UMKM kah, yang mau menerapkan pajak progresif kah, begitu juga dengan kebijakan tadi politik ya, yang bahwa semua orang bisa diberhentikan kalau melanggar, secara hukum juga semua orang bisa diadili. Ya kebijakan-kebijakan ini kalau bersifat sendiri-sendiri ataupun hanya bersifat teknis, kalau kelembagaannya ini tidak terbangun, ini kan nggak banyak maknanya gitu ya kira-kira ya kan. Pengertian serakahnomik yang pernah diulas juga oleh Pak Sarkawi di kanal ini juga konteksnya bukan soal orang kaya jangan terlalu serakah, tapi benar-benar sistemnya kelembagaannya yang tidak memungkinkan orang serakah, kan semacam itu ya. Nah ini kan dalam sebuah perubahan, ini pemahaman saya sebut sosial politik ya, tapi kita bisa lihatnya sosiologi ekonomi lah kalau ekonom kan. Itu kan ada yang status quo lah istilahnya, itu struktur modal tadi. Mungkin jumlah pengusaha kita yang besar dan kecil, kemudian juga tadi wilayah itu ya mau tidak cukup hanya dengan pernyataan bahwa jangan Jawa saja sentral, tapi kalau misalnya pusatnya di Jawa, nah terhadap hal itu bagaimana? Terlepas dari mungkin ini perlu waktu ya, tetapi kan waktu harus dimulai dengan skenario nih, dengan desain kita. Gimana Mas melihat ketimpangan yang saya sebut-sebut tadi? Jadi kalau kita lihat data di awal tadi ya, memang Jawa ini kan masih sangat dominan dalam kue ekonomi nasional, itu bahkan ketambahan Sumatera doang ya. Jawa dan Sumatera lah. Jawa dan Sumatera itu 80% mereka berdua tuh. Memang ya istilahnya teman-teman sebelumnya itu adalah istilahnya itu kan Jawa sentris ya. Jadi terlalu terfokus di Jawa. Nah, sekarang saatnya pembangunan itu disebar. Jadi kita membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, yang disebut dengan aglomerasi ekonomi ya. Jadi aglomerasi ekonominya itu dibangun di setiap provinsi di Indonesia dengan pendekatan tematik.
pendekatan klaster ekonomi sesuai dengan keunggulan di masing-masing provinsi atau di masing-masing wilayah. Dan saya kira Mas, ini yang dilakukan oleh China. Coba lihat, China itu membangun ekonominya dengan berbasis pada pusat-pusat pengembangan ekonomi baru atau aglomerasi ekonomi hampir di semua provinsi, dari utara ke selatan, timur ke barat. Itu kalau kita lihat peta China itu hampir semuanya ada pusat-pusat pengembangan ekonomi baru. Pusat pengembangan dengan keunggulan tertentu. Dan pendekatannya ya memang didesain dengan klaster ekonomi. Karena klaster itu kan apa? Integrated approach ya. Jadi pendekatan terintegrasi mulai dari core industrinya apa, kemudian di situ ada supporting bisnisnya, kemudian di situ juga ada related business. Jadi core bisnis inti didukung oleh supporting bisnis, didukung lagi oleh industri terkait, sehingga semua terintegrasi di dalam satu klaster ekonomi ya, dalam satu lokasi yang memang sangat spesifik. Jadi lebih efisien ya. Pasti lebih efisien karena semuanya ada di dalam satu klaster industri itu. Ini yang dilakukan oleh China. Dan kita mungkin melakukan itu ya. Mungkin, tapi ini sebelum ke sana, pertumbuhan ekonomi China yang double digit mungkin selama 2 dekade ya. Dan setelah itu agak menurun tapi tetap tinggi kan. Tetap di atas 5. Di atas 5%. Pertumbuhan yang tinggi hampir 3 dekade lah, atau 2 dekade mereka bisa 10%, di atas 10%. Salah satunya karena ditopang oleh puluhan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, pusat aglomerasi ekonomi. Jangan cuma Jakarta Surabaya aja. Cuma jangan Jakarta Surabaya. Kalau perlu apa yang dilakukan China kan istilahnya mereka itu kan, kalau ada satu titik di ASEAN ini namanya Singapura, maka China itu ingin membangun puluhan Singapura baru di seluruh China kan. Atau kalau kita di Indonesia, kita bangun puluhan Jakarta baru di seluruh Indonesia. Ini yang menjadi pusat-pusat aglomerasi ekonomi. Misalnya ya, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu karena sumber daya mereka itu salah satunya ada kakao, coklat. Kenapa industri pengolahan kakao, coklat tidak dikembangkan di sana? Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan coklat ternama dari Swiss, dari Perancis, Eropa lah ya, atau dari Belanda. Ini kan bahan mentahnya lebih dekat jadinya. Bahan mentahnya lebih dekat. Nah, tinggal butuh insentif dan lain sebagainya. Butuh dikerjakan lebih serius saja, Mas, menurut saya. Kemudian yang kedua, kita kan sudah mulai nih, misalnya di Halmahera. Di Halmahera Pak Prabowo sudah meresmikan industri pengolahan nikel sampai ke baterai mobil listrik kan. Nah ini kan satu klaster sendiri. Tapi kan jangan berhenti di baterai mobil listriknya. Produk turunan dengan added value yang lebih tinggi ini harus dibangun di situ. Misalnya di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara sekarang mereka punya klaster industri nikel dan pengolahan nikel kan. Tapi kan rantai bisnisnya, value chain-nya itu masih sangat terbatas. Nah ini harus dibikin industri dengan nilai tambah yang lebih panjang kan, supply chain yang lebih panjang, sehingga ya bisa menjadi produk ya mungkin menengah lah. Kalau kita tidak bisa kita menghasilkan produk akhir ya, atau di Sumatera misalnya Palembang itu kan luas. Perkebunan karetnya terbesar di Indonesia, bisa sampai 800.000 hektar sendiri, Mas. Dari 3,2 juta hektar lahan karet yang kita punya. Tapi kan di sana saya nggak tahu ya, kita punya industri ban mobil atau enggak, atau pabrik yang terkait lah, atau industri turunan yang terkait yang ada di sana, misalnya sapu tangan yang memang dibutuhkan oleh industri kesehatan, atau ya produk turunan yang lain kan. Di Aceh misalnya yang punya produk yang memang juga sangat spesifik, atau di Maluku itu kan punya ikan tuna yang terbesar di dunia. Tapi kan kita belum punya industri
paling tidak pengalengan tuna lah yang bisa dijual kemana-mana kan. Jadi ini kalau kita garis bawahi idenya ini benar-benar aglomerasi ini tidak hanya jadi bahan pidato maupun bahan dokumen, benar. Tetapi benar-benar menjadi sebuah strategi kebijakan ya. Karena dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan yang banyak, itu mengurangi ketimpangan antar daerah. Kemudian otomatis juga bisa mengurangi ketimpangan antar pendapatan masyarakat karena mereka bisa kerja. Cuma gini, ketimpangan antar individu, antar pendapatan per kapita ini treatmentnya juga bisa kita bikin. Kita bisa bikin agak agak radikal dikit perubahannya. Tidak hanya mengandalkan aglomerasi ya. Tidak mengandalkan misalnya dalam konteks subkontrak law. Undang-undang kemitraan antara pelaku usaha besar, menengah dan kecil. Misalnya, ya mungkin kalau tidak mandatori sifatnya, kemitraan ini dilakukan oleh pengusaha besar, tetapi pemerintah sudah harus aktif mendorong pelaku-pelaku menciptakan iklim lah ya. Insentif diberikan. Memberikan insentif kepada pelaku usaha besar untuk membangun kemitraan bisnis subkontrak dengan pelaku usaha menengah, kecil maupun mikro, bahkan dengan ultra mikro ya. Karena misalnya kalau yang ultra mikro kan beli sayuran untuk di kawasan industri tertentu masa nggak bisa. Nah, tinggal bagaimana membangun kemitraan dengan mereka saja kan, dibina supaya bersih sesuai dengan mutu yang diharapkan oleh si pengusaha besar. Dan model kemitraan ini kan harus jalan nih, sehingga integrasi bisnis secara vertikal itu dari hulu ke hilir tidak pada proses penguasaan ya. Jadi tidak membangun konglomerasi bisnis, tetapi yang terjadi adalah kemitraan hulu hilir, tetapi di hilirnya itu ownership-nya berbeda. Jadi mungkin lebih inklusif ini kan. Inklusif, terbuka. Jangan konsentrasi bisnis antar kelompok itu saja. Jangan terkonsentrasi hanya pada satu orang atau satu pelaku usaha tertentu. Kalau ini bisa dilakukan, ini akan membangun struktur ekonomi yang lebih merata, ketimpangan yang lebih kecil. Dan ini menurut saya ini amanah dari Undang-Undang Dasar, gotong royong Mas. Jadi model ekonomi gotong royong ya seperti inilah, subkontrak, kemitraan. Dan ini yang terjadi di Jepang, ini yang terjadi di Korea maupun di Jerman bahkan ya. Negara, banyak contohnya. Banyak contoh. Korea juga. Korea seperti itu. Misalnya brand mobil di Jepang misalnya, itu kan tidak dikerjakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan, tetapi mereka fokus ke desain, mereka fokus ke misalnya R&D di bidang mesin, permesinan, tetapi semua komponen yang lain itu dibeli dari pelaku usaha menengah, kecil maupun mikro. Bahkan bukan hanya di Jepang ya, tetapi mereka membentuk global supply chain ya. Misalnya bannya dari mana? Dari Indonesia karena kita punya banyak karet, kemudian spare part yang lain dari Taiwan, kemudian ada yang dari China, bahkan diekspor ke Jepang jadi satu mobil kan. Yang China juga seperti itu modelnya. Nah, saya kira model ekonomi seperti ini yang kalau kita dorong terus, ini akan menciptakan pemerataan dalam hal ekonomi. Dan kita ini, tapi masalahnya Mas, di Indonesia ini lagi-lagi masalah institusional. Transaction cost kita terlalu tinggi. Biaya transaksinya besar. Biaya, kan transaction cost itu, ini secara teoritis, apa sih transaction cost itu? Transaction cost itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha di luar harga. Jadi harga dasarnya itu misalnya 10 juta, tapi si pelaku usaha harus ngeluarin 20 juta. Karena yang 10 juta sendiri itu adalah transaction cost. Biaya tidak langsung lah. Biaya tidak langsung. Ini yang paling gede di Indonesia. Misalnya ya. Itu ada faktor korupsi juga dong. Bisa jadi. Salah satunya. Jadi misalnya saya pengusaha. Bidang misalnya katakanlah pabrik semen lah di Makassar tuh ada Tonasa misalnya ya, atau ada Gersik di Surabaya. Mereka kan butuh shipping line untuk ngangkut semen. Terus dia cari nih mitra-mitra di luar. Tetapi dengan transaction cost yang tinggi, daripada saya bermitra dengan perusahaan lain, lebih baik
punya sendiri. Akhirnya yang terjadi adalah integrasi secara vertikal. Menimbulkan oligarki dong. Menimbulkan konglomerasi. Jadi bukan aglomerasi tapi konglomerasi. Penguasaan hulu hilir itu menjadi terjadi. Karena apa? Transaction cost yang terlalu mereka tinggi. sebetulnya melakukan reaksi rasional. Rasional. Itu sangat rasional. Secara pelaku usaha tersebut. Tapi secara perekonomian ini sesuatu yang kurang baik dong. Iya, sesuatu yang tidak baik. Iya, karena ketimpangan terbangun. Makanya transaction cost-nya yang harus dikurangin. Nah, salah satu kata kunci mengurangi biaya transaksi di dalam suatu perekonomian itu adalah institutional setup. Jadi reformasi institusi yang dibutuhkan. Karena ini berkaitan dengan sistem ekonomi, berkaitan dengan institusi politik, dan berkaitan dengan institusi hukum. Ada soal korupsi juga di situ yang harus di bidang politik ya berkaitan dengan corruption KKN, pasti. Ya kan. Di bidang hukum berkaitan dengan penegakan hukum yang harus terbuka, transparan. Tidak ada kriminalisasi dan lain sebagainya. Saya simpulkan dulu sementara nih, nanti dikoreksi lagi. Jadi kita Mas Sarkawi ini melihat bagaimanapun demo kerusuhan sosial itu kelihatannya terkait erat dengan faktor pemerataan atau ketimpangan ekonomi. Tapi beliau menggali lebih jauh, tidak soal ketimpangan dan pemerataan yang kasat mata saja, tapi ini adalah hasil dari proses berdekade-dekade sehingga mewujudkan sistem yang tidak bisa cukup merata, relatif timpang. Nah, yang disoroti sekali oleh Mas Sarkawi berdasarkan studi-studi tadi itu adalah faktor institusional, faktor kelembagaan. Ya, kan itu juga terciptanya juga beberapa dekade bahkan sejak zaman kolonial. Nah, nampaknya tidak banyak perubahan yang cukup drastis atas merombak faktor institusional itu. Maka berbagai kebijakan ekonomi dia menjadi mendapat lanskap ini jadi tidak efektif. Misalnya pajak jadi tidak efektif, mau bantu UMKM tidak efektif. Nah, maka disarankan oleh beliau menirulah negara-negara lain. Teori juga ada, yang mempraktekkan ada. Sekurang-kurangnya dalam konteks Indonesia ada dua gagasan yang digarisbawahi beliau tadi. Pertama, ini saatnya Pak Prabowo mendapatkan momentum nih untuk melakukan perubahan institusional ini. Nah, yang disarankan dalam konteks merubah institusional itu adalah tindakan teknisnya itu aglomerasi, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. Yang kedua tadi juga pemerataan pada akses dan kesempatan dalam konteks ini subkontrak. Subkontrak law artinya bagaimana perusahaan besar, menengah, kecil itu terdorong untuk terintegrasi, bukan yang besar buat sampai kecil-kecil. Nah, tapi ini juga harus ada insentif dari kebijakan negara karena yang besar ini tidak sepenuhnya bisa disalahkan karena tadi ada faktor transaction cost. Kalau pengaturannya tadi, nah kembali lagi ini kan memang tanda petik memang dia terhubung ya. Kalau institusi politik, institusi hukum, institusi ekonomi terbangun, maka bisa meminimalisir transaction cost tadi kan, sehingga tidak hanya sekedar ayo kamu rangkul UMKM, tapi kondisinya itu membuat yang besar pun lebih untung kalau merangkul gitu ya. Sejauh ini begitu nih ide beliau karena untuk memecahkan ketimpangan yang berlangsung proses panjang ini tentu juga butuh waktu yang tidak sedikit ya. Tapi kalau nggak dimulai, nggak terjadi. Dan ada lagi yang menarik tadi berdasarkan ya buku yang dibaca tadi ya, negara-negara yang berhasil mengatasi masalah inilah yang pertumbuhan ekonominya bisa sustain. Lalu dia tidak terjebak dalam middle income trap. Kalau yang tidak berhasil ya cenderungnya tetap. Nah, dari Indonesia kalau mau lepas dari middle income trap bukan soal berapa jumlah investasi saja, jumlah konsumsi saja, ekspor saja kan begitu toh, tetapi merubah faktor institusional ini. Makanya gitu ya. Betul. Saya sambung ya. Dikit, ini institutional reform yang salah satu yang kita butuhkan. Ini momentum buat Pak Prabowo nih. Salah satunya adalah melakukan yang namanya market reform, reformasi pasar. Nah, reformasi pasar itu agenda pertamanya yang paling penting menurut saya adalah regulatory review. Jadi karena institutional setting yang ekstraktif, eksploitatif tadi, salah satunya dimulai dari regulasi. Banyak
regulasi kita yang sengaja dibuat, kemudian regulasi itu hanya memberikan privilege, mengistimewakan, melestarikan institusional tadi ya jadinya. Melestarikan privilege tadi. Nah, institusi yang ekstraktif itu jadi lestari ya, melestarikan itu. Nah, regulatory review tujuannya apa? Mengubah semua kebijakan baik di level pusat sampai ke level daerah yang secara sengaja memberikan privilege kepada kelompok usaha tertentu. Ini nggak boleh lagi terjadi. Karena itu masih ada. Kalau kita lihat satu-satu ada ribuan regulasi yang kita punya, itu masih ada. Nah, ini yang harus kita rubah. Kemudian yang kedua, menciptakan hambatan masuk yang lebih barrier to entry yang lebih kecil. Menciptakan kondisi yang dimana semua pelaku orang bisa masuk berbisnis di setiap kegiatan usaha. Jadi tidak boleh lagi misalnya ya dalam konteks pengadaan barang dan jasa yang didesain hanya untuk memfasilitasi orang-orang tertentu, dan itu kan kelihatan dari syarat-syarat calon pemenang tender, calon pemenang pengadaan barang dan jasa, membuat beberapa banyak pihak tidak bisa ikut. Yang paling kasar itu kan mengarah ke salah satu brand tertentu, dan itu masih ada terjadi. Nah, saya kira ini nggak boleh lagi nih. Dan semua aturan main yang seperti ini yang kita harus rubah, karena ini benar-benar memberikan hambatan masuk ke dalam suatu kegiatan bisnis. Dan ini yang membuat satu dapat akses, satu nggak dapat akses. Akhirnya ujungnya adalah ketimpangan itu lagi. Saya kira ini Mas, dua itu aja dulu yang dikerjakan dari sisi market reformnya ya. Nah, ujungnya kan struktur pasar akan berubah dengan sendirinya, di mana struktur pasar tidak lagi misalnya terlalu didominasi oleh 1, 2, 3 pemain tertentu, tetapi ya ada pemain lain yang bisa ikut di dalam industri itu, kecuali yang memang industri yang secara natural memang harus monopoli atau harus oligopoli. Demikian ya pemirsa, jadi ini adalah pandangan dari Mas Sarkawi ya, tentu sebagai tanggung jawab moral ekonom untuk mengingatkan terutama sekali kepada otoritas pemerintah maupun Bank Indonesia bahwa tetap harus ada refleksi bahwa kejadian-kejadian politik belakangan ini tentu ada hubungannya dengan persoalan yang terkait dengan ekonomi. Nah, itu tadi sudah disampaikan beliau, gitu juga dengan ide-idenya. Dan kanal ini selalu mengundang para narasumber untuk memberikan pendapat. Narasumber juga sudah sepaham dengan saya host bahwa pendapat itu boleh salah dan boleh berbeda. Tapi kita niatkan dengan niat baik dan tidak ada kebohongan yang kita sampaikan. Boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Betul. Demikian. Itu hukum besinya.